Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini Kak Devi akan membahas latihan soal 2.6 salah satu subbab kalkulus, yakni teorema limit. Oke, kita langsung mengerjakan soal nomor 1, yakni tentukanlah nilai limit dari 4x pangkat 3 ditambah 1 per 7 dikurang 2x kuadrat untuk x mendekati negatif 3. Untuk menyelesaikan limit ini kita akan memanfaatkan teorema limit utama karena itu adalah salah satu pokok bahasan dalam subbab 2.6. Langkah pertama kita akan menggunakan teorema limit utama nomor 7. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan teorema limit utama nomor 5, di mana kita bisa menggunakan teorema limit nomor 5 dan nomor 4 ya. Dalam hal ini kita dapat memisahkan dua fungsi yang digabungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan teorema limit nomor 1, limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K. Artinya limit 1 untuk X mendekati negatif 3 itu sama dengan 1. K di sana adalah konstanta ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan teorema limit utama nomor 8. Jadi kalian bisa menentukan limit fungsinya dulu baru dipangkatkan. Hasil dari limit fungsi itu baru dipangkatkan dengan pangkat yang ada. Selanjutnya kita langsung saja substitusikan nilai dari X sama dengan negatif 3. Dan akhirnya kita bisa simpulkan nilai dari limit 4x pangkat 3 ditambah 1 dibagi 7 dikurang 2x kuadrat untuk X mendekati negatif 3 adalah 107/11. Oke, untuk soal nomor yang 2, tentukanlah nilai limit fx dikurang f2 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2 dengan fx sama dengan 1 per x. Sehingga kita bisa menuliskan soalnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan operasi pengurangan pada pembilangnya, operasi pengurangan pecahan. Kita samakan penyebutnya, sehingga dihasilkan pembilang dari fungsi itu adalah 2 dikurang x per 2x. Kemudian kita bisa merubahnya seperti ini. Bagi yang masih bingung bisa nanya di kolom komentar. Nanti kita akan buat video tentang konsep dasar, pecahan, dan lain sebagainya ya, kalau masih ada yang bingung. Selanjutnya kita hasilkan limit negatif 1 per 2x untuk x mendekati 2. Kemudian kita langsung gunakan teorema 7. Selanjutnya teorema 2. Sehingga dihasilkan negatif 1 per 4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa limit dari fx dikurang f2 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2 adalah negatif 1 per 4. Oke, soal selanjutnya. Buktikan bahwa limit dari nilai mutlak x untuk x mendekati c sama dengan nilai mutlak c. Pada soal kali ini kita tidak akan membuktikan dengan epsilon dan delta atau dengan definisi baku limit, tapi kita akan menggunakan teorema limit utama. Oke, kita tulis dulu ruas kiri dari sama dengan, yaitu limit dari nilai mutlak x untuk x mendekati c. Kita akan buktikan bahwa ruas kiri ini akan menghasilkan ruas kanan, yaitu nilai mutlak c. Langkah pertama kita akan melakukan manipulasi bentuk ya. Jadi jika kalian punya suatu bilangan, misalnya A itu kalian kuadratkan menjadi A kuadrat, kemudian kalian akarkan dia, maka akan kembali menjadi A itu sendiri. Jadi ini masih tetap ekuivalen nilainya ruas kiri dan ruas kanan. Oke, selanjutnya kita manfaatkan teorema limit nomor 8. Kemudian kalian harus ingat, nilai mutlak X apabila dikuadratkan akan menghasilkan X kuadrat. Oke, selanjutnya kita manfaatkan teorema limit utama nomor 8 lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Dan kita tahu limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C, sehingga kita hasilkan akar C kuadrat. Akar C kuadrat tentunya adalah suatu bilangan positif. Ya, ketika bilangan negatif maupun positif dikuadratkan, pasti akan menghasilkan suatu bilangan positif. Dan diakarkan lagi pastinya juga akan menghasilkan bilangan positif, sehingga ini bisa kita simpulkan sama dengan nilai mutlak dari C. Sehingga terbukti bahwa limit dari nilai mutlak X untuk X mendekati C sama dengan nilai mutlak C. Oke, itu dia tadi 3 soal latihan soal 2.6
yang membahas teorema limit utama. Next video kalian akan menyaksikan trik 7 detik menjawab soal matematika SMP. Yang kedua adalah latihan soal menentukan volume benda putar. Yang ketiga adalah ilmu tajwid gharib. Jadi selain membahas matematika maupun fisika, channel ini akan membahas ilmu tajwid ya. Salah satunya adalah ilmu tajwid gharib. Ilmu tajwid gharib ini adalah ilmu tajwid yang langka atau yang jarang ditemukan dalam Al-Quran. Dan banyak orang yang belum mempelajari ilmu tajwid gharib. Dan ini penting banget ya. Oke, kalau kalian mau menantikan video-video selanjutnya, mau menyaksikannya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang terbantu dengan channel kita ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.